Bagaimana kakak semua tahu tentang pelajaran ortodoks ini kak? Contohnya kan Semua kakak orang bisa. ortodoks, bukan hanya saya, semua jemaati ortodoks itu tahu sama seperti saya. Oh, berarti Iya. kakak ini mulanya belajar dari mana kak? Dari episkop kami, Episkop Daniel Biantoro. Semua orang ortodoks itu dibina sampai seumur hidupnya menjadi seorang katakumen. Belajar tiap minggu, belajar sepanjang hidupnya. Karena memang seperti itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi bukan Gereja hanya saya yang ortodoks, tahu ini, semua orang Kristen ortodoks tahu. ya kak. Saya penasaran aja kak. Gereja ortodoks itu berkembang di daerah mana saja kak di Indonesia? Saya nggak tahu, kurang lebih, tapi ada di setiap pulau itu ada. Di Pulau Kalimantan ada, di Papua ada, di Pulau Jawa ada, di Pulau Sumatera juga ada. Di luar negeri banyak. eh, Gereja tiap ibadah hari Minggu itu tata ibadah ortodoks apa saja kak? Kalau mau tahu, Bapak boleh main ke gereja kami untuk merasakan suasana Ya, seperti apa ya, peribadatan di dalam iman Kristen Ortodoks. Kalau liturginya ya kalau saya terangkan, mungkin akan sulit ya. Tapi Bapak boleh lihat di channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro. Di situ ada Gereja Ortodoks Indonesia seperti apa ibadahnya itu ada di YouTube. Seperti ya, apa ya, liturginya. ya kak. Saya cuma penasaran saja kak. Saya malam ini pun baru tahu gereja ortodoks. Tiba-tiba kan bukan live TikTok kan. Rupanya ini ada muncul gereja ortodoks. Baru saja saya malam ini tahu gereja ortodoks kak. Karena saya tanya bagaimana tata ibadah itu di setiap bulannya ibadah ortodoks. Ya, seperti yang diajarkan para rasul, seperti itulah ibadah kami. Namanya liturgi Yakobus. Jadi, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yakobus, seperti itulah liturgi kami. Seperti itu, Pak. Gereja ortodoks itu kak seperti contohnya kan Advent mereka kuat di hukum Taurat Musa gitu. Kalau ortodoks ini kak biasanya kuat dari mana kak pelajarannya? Semua rasul. Rasul. Jadi apakah di ortodok itu kuat Tauratnya? Semua orang Kristen diajarkan Taurat. Tidak ada yang boleh melanggar Taurat. Kekristenan itu tidak ada yang melanggar Taurat. Contoh, dalam 10 hukum Taurat, adakah orang Kristen yang tidak melakukannya? Semua harus melakukan hukum Taurat. Karena orang Kristen itu memang melakukan hukum Taurat yang tadinya untuk orang Israel, itu untuk Berarti kita semua. berarti orang berarti kak gereja ortodoks itu memang harus mempelajari hukum Taurat ya? Semua orang Kristen, Bang, bukan hanya orang Ortodok. Orang Kristen itu semua melakukan hukum Taurat. Sekarang saya tanya Abang. Abang Kristen? Oke 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 kak. Jadi Enggak, saya tanya Abang Kristen nggak? iya saya Kristen kak. Oke, Abang membunuh nggak? Membunuh dosa lah. Enggak, saya tanya Abang membunuh nggak? Tidak. Ya berarti Abang udah melakukan hukum Taurat. Abang, Abang menghormati orang tua nggak? Iya iya. Memang Berarti Abang udah hukum melakukan Taurat. hukum Taurat. Jadi memang orang Kristen itu melakukan semua hukum Taurat. Abang bersaksi dusta nggak? Oh Nggak. berarti oke lah. Oke Abang oke berzina oke. nggak? Loh Oke kalau berarti enggak oke berarti lah. Abang melakukan hukum Taurat dong. Oke lanjut berarti kita ke hukum Taurat dulu ya. Ya memang semua orang Kristen itu melakukan hukum Taurat. Siapa yang bilang orang Kristen nggak melakukan hukum Taurat? Itu ajaran Tuhan Yesus. Memang hukum Taurat itu ajaran Yesus. Yesus itu kak. Loh ya iyalah. Jadi siapa yang ditemui Musa? Kalau nggak Tuhan Yesus. Loh, ini kalian ada yang ngerti Taurat nggak sih? Jadi setelah setelah Yesus ditangkap, terus mati, bangkit, naik di atas kertas surga, berarti sampai sekarang ini kita masih dalam hukum Taurat itu kak. Iya dong. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu itu tergantung seluruh hukum Taurat. Kamu mengasihi Tuhan Allahmu nggak? Tapi kak, Kamu saya sudah mengasihi pernah sesamamu nggak? tapi kak selama ini saya eh, nggak terlalu kuat di hukum Taurat, hanya di Loh, Injil.
Kalau kamu, loh, hukum Taurat itu ada di dalam Alkitab kok, di Perjanjian Baru. Memang ada, Kak. Memang ada. Tapi saya tidak terlalu mengikuti hukum Taurat saja, Kak. Lalu hukum siapa yang kau ikuti? Hukum ajaran Yesus Kristus lah, Kak. Loh, yang Yesus ajari itu hukum Taurat. Tapi kan sebenarnya hukum Taurat itu sudah... Kalau Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, berarti kamu harus mengasihi Allahmu. Jangan buat patung, jangan tidak menyembahnya, jangan tidak menguduskan hari Sabat. Loh, kalau kamu mengasihi sesama manusia, mungkin nggak kamu membunuh manusia? Mungkin nggak kamu bersaksi dusta? Mungkin nggak kamu menginginin istrinya? Mungkin nggak kamu tidak menghormati orang tuamu? Loh, yang diajarkan Yesus itu hukum Taurat. Berarti... Sekarang saya tanya abang, ketika Tuhan Yesus itu mengajar, dia kan dipanggil rabi atau guru. Buku apalah yang dia bawa? Hukum Taurat, Mazmur Daud, kitab Nabi-Nabi. Memangnya Yesus pakai apa ngajar? Injilnya dia. Berarti kakak sampai sekarang ini masih ikut ajaran hukum Taurat ya? Duh, semua orang Kristen saya bilang, kalau kamu tidak mengikuti hukum Taurat, sekarang bunuh orang. Sekarang kamu mencuri. Karena jangan mencuri itu hukum Taurat. Jangan berzina itu hukum Taurat. Jadi hari untuk beribadah penyembahan Kristus hari apa kak sebenarnya? Hari Minggu setiap hari. Setiap hari saya sembahyang dalam 7 kali. Sabtu Minggu saya juga sembahyang dan melakukan ekaristi. Itulah perjamuan kudus. Tuhan Yesus ngajarin kita perjamuan kudus setiap hari. Jadi setiap hari apa kak? Itu hari. Minggu itu puncaknya. Sabat itu tetap kita kuduskan dan kita beribadah. Berarti kakak mengkuduskan hari Sabat gitu ya? Oh iya dong, semua orang Kristen mengkuduskan hari Sabat. Ada yang tidak mengkuduskan hari Sabat? Berarti Sabtu sama Minggu berarti kakak ini datang ke gereja gitu? Tiap hari saya ke gereja, kenapa? Tiap hari berarti? Iya, kalau gereja itu mengadakan ekaristi tiap hari saya ke gereja. Kadang gereja melakukan ekaristi hari Rabu, saya hari Rabu datang. Hari Jumat dia melakukan ekaristi, saya datang hari Jumat. Hari Sabtu dia melakukannya, saya datang. Hari Senin saya melakukan ekaristi. Kemarin saya juga ekaristi. Kenapa? Bukannya hari kami Natal dan kami melakukan ekaristi. Hari apa itu? Selasa. Senin. Tapi kak, pada mulanya sih saya pernah baca sih, bukan tahu, tapi saya sudah pernah baca contohnya kan hari Sabat gitu kan. Padahal di dalam Alkitab saya sudah pernah baca hari Sabat itu cuma bukan pada hari tapi diadakan pada saat perhimbanan Mesir kak. Sabat itu Sabtu bang, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi bukan semua bangsa kak di Alkitab kak. Jadi kalau gitu Tuhan Yesus itu untuk segala bangsa atau untuk orang Israel aja? Iya, karena orang Kristen dulu itu mereka memberontak melawan kepada orang Tuhan. Kristen mana yang memberontak? Kau pun sekarang memberontak. Disuruh kuduskan hari Sabat, kau memberontak. Kau lah orang Kristen yang berontak itu. Orang Kristen yang dulu, kau. Sekarang ku tanya kau. Kau melakukan hukum Taurat nggak? Enggak. Stop dulu kak. Ya berarti kau yang berontak sama Tuhan Yesus. Saya tanya dulu sama kakak ya. Kenapa Allah itu mengadakan Sabat kepada orang Israel dulu itu kak? Sebab 7 hari lamanya Allah menciptakan, hari yang ke-7 dia beristirahat. Kenapa? Salah itu kak, salah itu. Itu orang itu dulu Musa membawa orang Israel itu ke biar mereka keluar di perhimbahan Mesir itu kak sebenarnya. Kalau kamu bilang salah, saya buka Keluaran 20. Salah nggak ini? Ini Musa yang tulis. Ini kan itu kak, itu orang Israel itu dulu itu mereka melakukan. Kamu mau dengarkan Alkitab atau kamu mau bikin Alkitabmu sendiri? Saya akan tunjukkan. Kejadian Keluaran 20. Ya, kenapa kak hari Sabat itu kak? Ini Musa yang menuliskan, Yesus yang ngasih tahu, disaksikan malaikat. Saya bacakan. Jadi kamu jangan sok pandai di sini. Kamu nggak pernah baca Alkitab kok, sok pandai kau di sini. Nih, dengar ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 harus ada hari Sabat
bagi Allah Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan segala suatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, atau hewanmu, orang asing yang ada di tempat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Kamu mau nantang ini? Baca Kejadian 20 ayat 8 sampai ayat 11. Jadi kalau kamu enggak gitu kak, saya lebih percaya Musa yang nulis daripada omongan kibulan kau. Saya nggak percaya omongan. Mana dalilnya? Nih, saya tunjukin. Kamu baca sendiri pakai biji matamu. Iya, nih. iya. Iya, kak, saya ini. Saya sudah mendengar. Hari lamanya loh. Kok perlu ditunjukin? Karena saya sudah mendengar. Ya udah. Nah, jadi sekarang kan kenapa Allah itu Nah, kamu di bawah aja. Kamu nggak pernah baca Alkitab, jangan coba-coba. Tadi kamu tanya saya, kakak kok bisa tahu ininya? Iya, semua orang udah tahu ini. Kau aja nggak tahu sendiri. Kok gitu kak, jawabannya salah. Loh. Itu Musa yang nulis. Saya nggak mungkin mendebat Musa yang udah mati. Oh, Musa salah itu. Kata dia itu yang betul. Kamu rasul, kamu nabi, kamu siapa? Kamu mendirikan gereja. Situ udah pernah disalib, mati 3 hari, bangkit nggak? Kalau situ belum pernah disalib, jangan ikut-ikutan. Mohon maaf. Jadi orang Kristen kan nggak buat melakukan hukum Taurat kayak ya udah kau sekarang berzina, sekarang kau curi, kau pengen bini orang lain lakukan, kan kau nggak melakukan hukum Taurat, ya toh? Orang Kristen mana yang nggak melakukan hukum Taurat? Rampok sekarang, bang itu rampok rumah orang, nggak lakukan hukum Taurat kan? Goblok. Apa yang kalian lakukan selama jadi orang Kristen? Mending mualaf bang, saya anterin abang ke mualaf center. Itu baru pasangan. Perasaanku nggak enak. Iya. Jadi jangan ada yang mengatakan orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Jita kau. Enak kali wah. Beda-beda Kristen tuh ya, nggak beda-beda. Ada Kristen yang nggak tahu, ada Kristen yang tahu. Jadi kalau kau bilang beda-beda ya nggak ada yang beda. Ajarannya itu satu. Tuh. Boleh naik kak, boleh. Salah pula aku naikkan orang. Si Anthony. Ya, silakan Pak Anthony. Malam kak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada nih kak, nanya seputar kakak aja. Seputar apa? Seputar kakak. Lu ngapain nanya seputar saya? Saya bicara firman Tuhan. Iya, maksudnya. Seputar saya, kamu di bawah aja. Saya lagi nggak membahas diri saya. Ngapain kau bahas diri saya? Memangnya diri saya konsumsi publik? Kalian juga itu? Nah, gitu. Jangan tanya seputar saya. Saya sedang tidak memberitakan diri saya. Saya mau beritakan firman Tuhan. Siapa saya? Saya orang hina, orang berdosa, debu tanah. Ngapain ngubah saya? Bahaslah Tuhan Yesus. Cie mau digodain, tuh laki gua ada di situ, berani-beraninya. Kau ganti dulu lah, Ella Novian. Ella, muka kau serem kali, nggak mau pula aku naikkan ya. Serem kali mukanya, mimpi buruk nanti aku, anjir. Cabut kau. Tengok, kalian tengok nih, kalian tengok tuh. Cabut kau. Serem kali mukanya. Kami pengawalnya tuh, si Pokayak itu tahu. Motivasi jadi pelayan Tuhan apa kak? Biar banyak yang masuk ortodok. Kok nanya kau motivasi saya seperti ini? Supaya banyak orang yang selamat, supaya banyak orang yang dibaptis, supaya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Kok kira apa motivasiku? Duit, kasih aku duit. Banyak
Kak lagi motivasi orang memberitakan firman Tuhan, kok kira dapat Rolls Royce? Kagak ada. Masih miskin gue sampai detik ini. Masih ngontrak. That's right. Itu cuman gambar. Iya, gambar kau tidak menyenangkan. Males aku nengok gambar kau. Kau ganti dulu gambar kau itu. Terkaget-kaget 800 orang sini mimpi buruk semua. Salah satunya aku. Ngerti kau? Kau ganti dulu muka kau itu. Kok ngamuk? Suka-suka aku lah. Kok ngatur kau aku ngamuk atau enggak? Hah? Kau pula yang lebih tahu diriku. Ngontrak di RT berapa Kak? RT 6 saya. RT 6 RW 7. Nomornya 0000. Kakak ada pertanyaan sulit nih Kak. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Gambar cerminan pribadi. Maksud kau apa? Mentang-mentang aku cantik terus pribadiku cantik gitu. Lah, yang typing ini kadang-kadang suka bener. Tahu kalian gambarku cantik. Cantik lah. Pasukan penjinak B2 sabar ya nih. Kok ngamuk-ngamuk? Nggak ada aku ngamuk-ngamuk. Di mana aku ngamuk? Kalau ngamuk aku udah muter-muter udah hancur rumah ini. Ya toh. Gitu. Nggak ada aku ngamuk. Ngasih trigger aja buat orang-orang di sini. Nggak ada ngamuk. Ngomong Sunda tuh, memangnya kau mau bayar berapa? Alah, Christian Sagala ngerayu aku kalau aku nggak pernah mimpi buruk Kak sejak nonton Kakak. Apa maksud kamu? Naik kelan we katanya. Kau yang jawab ya. Itu bukan ngamuk, bukan iya. Ini bentuk cinta kasihku. Halo Pak Sabar. Selamat malam. Malam. Salve buat Agatha. Iya, saya dengar dari tadi mengikuti Agatha dari kemarin-kemarin ya. Sebetulnya saya Kristen Bapak Katolik. baca dulu ini Pak, namaku ini. Harta tahta umul. Oh itu. Iya. mau nanya seperti itu. Sebetulnya nggak begitu masuk ke situ. Ya cuman itu aja. Ya, karena betul saya memang baru seperti yang tadi Erwan ya baru dengar ortodok ya. Memang sebetulnya sudah pernah baca. Yang saya lihat juga di VT-nya teman-teman juga ortodok, terus di YouTube juga mirip seperti Katolik ya. Iya benar ya Mbak Gata ya. Sorry loh. Miripnya di mana tuh? Agak mirip-mirip lah, maksudnya agak mirip-mirip lah perayaannya, ekaristinya itu seperti itu ya. Semua orang Kristen ekaristi Pak. Katolik. Iya, Kristen Protestan juga ekaristi Pak. Iya, betul. Iya. Kenapa Pak? Ya, yang saya lihat di YouTube memang ya ada perayaan ekaristi segala macam sama sih. Ortodok itu memang abad pertama sudah ada tuh, Sarah. Iya. Cuman belum begitu belajarin seperti itu. Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Udah itu aja sebetulnya ya cuman seperti itu aja. Iya. Kalau mau yang harta dan apa kayaknya saya belum begitu paham. Jadi jangan sampai nanti kita salah maksud. Iya. Ya, Tuhan memberkati Pak Sabar. Amin. Terima kasih Mbak Agatha juga terima kasih Tuhan memberkati. Nah, selamat Natal ya Pak. Selamat Natal juga. Naikkan Kak si Borpas mana berani dia naik sama aku, anak baru ya. Senggol. Gitu. Oke, udah